Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Helian Kuang menangis dengan sedihnya saat air mata jatuh di wajahnya seperti hujan badai. Saat ini, perutnya dipenuhi rasa penyesalan hingga berubah menjadi hijau seluruhnya. Keluarga dan pasukan lain, terutama yang telah disebutkan namanya oleh Duke Huai, juga tidak hanya duduk diam di sana. Mereka berebut diri mereka sendiri hanya untuk jatuh ke tanah dan mulai mengucapkan sumpah yang berbisa, menyatakan kesetiaan mereka, bertobat, dan memohon untuk hidup mereka di depan permaisuri setan kecil di tengah keterkejutan dan teror mereka. Kekuatan dan kekuatan permaisuri iblis kecil memang sangat menakutkan. Namun kejahatan yang dilakukan oleh Duke Huai Palace jauh lebih mengejutkan dari itu. Mungkin mereka tidak perlu takut akan kematian, namun siapa yang tidak takut menjadi tanda rasa malu dan teguran, dengan nama mereka diinjak-injak dan dihina selama beberapa generasi setelahnya. Permaisuri iblis kecil-kecil, hal-hal yang dilakukan oleh Istana Duke Huai, kami benar-benar tidak mengetahuinya, kami tidak mengetahuinya sedikit pun. Jika kita benar-benar tahu, bahkan jika kita mempunyai 10.000 nyali lagi, kita tetap tidak akan pernah berhubungan dengan Istana Adipati Huai sama sekali, dan bahkan Adipati Ming itu, aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Duke Huai, kamu, bagaimana mungkin kalian semua benar-benar sesat dan kurang bermoral? Anda tidak hanya membunuh Kaisar Iblis, Anda juga membawa malapetaka ke seluruh alam iblis ilusi. Kejahatan ini, bahkan jika Anda semua menerima kutukan dari langit dan bumi dan akar Anda dicabut seluruhnya dan dibakar, hukuman ini tetap tidak akan mengimbangi perbuatan kejimu. Jika kami tahu, keluarga Jiufang kami secara pribadi akan mencabik-cabikmu, tidak peduli resikonya. Permaisuri iblis kecil, meskipun kami berdua memprioritaskan keuntungan kami benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai masalah Istana Duke Huai. Kalau tidak, bahkan jika kami akan dibunuh, kami pasti tidak akan berinteraksi dengan Istana Adipati Huai sedikit pun. Jika apa yang kami katakan salah, kami bersedia disambar petir. Kami mohon permaisuri iblis kecil untuk memaafkan kami karena ketidaktahuan kami. Mulai sekarang dan seterusnya, kami berdua rela mati demi permaisuri iblis kecil. Yang berbicara adalah dua orang yang telah menyerang Yun King Hong sebelumnya, dua bersaudara, Bai Guihun dan Bai Guiming. Setelah mereka mendengar Duke Huai keluar dan mengakui kejahatannya, jiwa mereka hampir bubar karena terkejut. Subjek sederhana ini selalu dikhususkan untuk klan Kaisar Iblis dan Permaisuri Iblis Kecil, jadi satu-satunya alasan aku bergabung dengan Istana Duke Huai adalah karena kupikir Permaisuri Iblis Kecil telah menemui bencana, dan aku hanya melindungi diriku sendiri. Kejahatan dari Istana Adipati Huai, orang yang rendah hati ini sama sekali tidak menyadarinya. Kata-kata dari orang yang rendah hati ini dan kesetiaan orang yang rendah hati ini, matahari dan bulan, dan bahkan langit dan bumi dapat membuktikannya. Seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas telah bersujud sepenuhnya di tanah dan akan segera membenturkan kepalanya ke tanah. Aula besar adalah ladang isak tangis yang berduka, dan tak satu pun dari mereka yang merangkak di tanah bukanlah ahli yang tak tertandingi atau bagian dari keluarga yang sombong. Hanya 2 jam yang lalu, mereka semua sangat sombong, tapi sekarang, mereka meratap seperti narapidana paling rendahan, dengan putus asa memohon pengampunan dalam ketakutan dan penyesalan mereka. Adapun anggota Istana Duke Huai, mereka semua tenggelam ke tanah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian atau mereka benar-benar hampa. Tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan satu suara pun. Mereka tahu, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Istana Adipati Huai tidak akan mempunyai harapan untuk mendapat penangguhan hukuman. Sebagai anggota Istana Adipati Huai, mereka terkejut dan takut dengan kejahatan yang terungkap. Seseorang masih bisa mati dengan baik. Namun,
Jika prestise seumur hidup berubah menjadi keburukan dalam semalam, baik mereka hidup atau mati, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan dikutuk oleh banyak orang. Bahkan keturunan mereka dan semua yang berhubungan dengan mereka akan mendapat hinaan dan penolakan dari masyarakat, nenek moyang mereka pun akan dipermalukan selamanya karenanya. Ini jauh lebih memalukan dan menakutkan daripada kematian biasa. Dan mereka saat ini berada tepat di perbatasan neraka ini. Kejahatan yang dilakukan oleh Istana Duke Huai adalah hal-hal yang belum pernah disaksikan oleh dunia iblis ilusi sebelumnya, kejahatan yang cukup keji hingga membuat marah dewa dan manusia. Mereka memang telah meninggalkan klan Kaisar Iblis dan bersumpah setia kepada Istana Adipati Huai. Setelah permaisuri iblis kecil memimpin kejahatan mereka, semua kemuliaan dan kehormatan akan tenggelam ke dalam lumpur paling kotor. Bahkan jika mereka benar-benar tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Istana Duke Huai, dan bahkan jika mereka belum pernah melihat Duke Ming yang telah lama menghilang. Permaisuri iblis kecil perlahan mengangkat matanya dan dengan dingin menyatakan, permaisuri ini bersedia percaya bahwa kalian semua tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Istana Adipati Huai. Kata-kata permaisuri setan kecil menyebabkan mereka segera bersorak gembira, tetapi kata-katanya berikut ini seperti baskom berisi air sedingin es yang dilemparkan ke atas kepala mereka, menusuk mereka sampai ke tulang. Tetapi Duke Huai telah berkali-kali menentang permaisuri ini secara terbuka dan diam-diam. Dia dengan tidak hati-hati menekan kekuatan yang setia kepada permaisuri ini. Jadi ambisinya sudah lama menjadi jelas. Sekalipun kalian semua buta, kalian seharusnya tetap mengetahui hal itu dengan sangat jelas. Tapi kalian semua lebih memilih meninggalkan permaisuri ini dan menyerahkan nasibmu pada Istana Adipati Huai. Jadi apa yang telah kalian lakukan tidak ada bedanya dengan pemberontakan terbuka untuk waktu yang lama, jadi banyak dari kalian yang tidak memiliki rasa malu, hingga kalian memohon belas kasihan dari permaisuri ini sekarang juga. Kata-kata permaisuri iblis kecil tidak diragukan lagi telah menembus titik lemah setiap orang di sini. Mereka sangat jelas mengenai apa arti tindakan mereka dan niat apa yang mereka simpan di lubuk hati mereka yang terdalam. 7 keluarga, berbagai istana adipati, dan semua orang yang membelot ke Istana Adipati Huai, semuanya menggigil tak terkendali. Satu-satunya hal yang tersisa untuk mereka lakukan adalah dengan putus asa memohon belas kasihan, menyatakan kesetiaan mereka, dan bersumpah dengan sumpah yang paling kejam. Permaisuri iblis kecil perlahan-lahan mengulurkan tangannya, gerakannya segera menyebabkan semua orang menahan napas, tangan lembut dan halus yang seputih salju, di mata mereka, tidak diragukan lagi adalah tangan dewa kematian yang bisa langsung mencuri semuanya, kehidupan. Setelah membalik tangan, sebuah pedang pendek yang memancarkan cahaya dingin terbang keluar dari Bai Guiming dan jatuh di depan Duke Huai dengan separuh bilahnya mengubur dirinya ke dalam tanah. Suara rendah permaisuri iblis kecil membengkak setelah itu, karena kamu ingin menyatakan kesetiaan, sangat bagus. Siapapun di antara kamu yang secara pribadi membunuh Adipati Huai, permaisuri ini akan memaafkan kejahatannya. Keheningan menyelimuti aula besar untuk sesaat, tapi setelah itu, gelombang energi meledak keluar, dan seolah-olah aula kekaisaran iblis sedang diguncang gempa bumi. Orang-orang yang semula berlutut di tanah dengan panik berlari ke arah Duke Huai. Kecepatan dan kepanikan mereka melonjakkan energi yang sangat besar hampir melebihi batas hidup mereka. Helian Kuang adalah yang paling dekat, dan kecepatan reaksinya juga paling cepat. Dia mengambil pisau yang telah ditancapkan ke tanah, dan dengan mata merah, dia bergegas menuju Duke Huai sambil melolong dengan kebencian yang jelas, Duke Huai, mati. Kebenciannya tidak diragukan lagi adalah hal yang nyata. Dia tentu saja tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas situasi yang dia alami saat ini, daripada menyalahkan dirinya sendiri karena mengkhianati kebenaran nenek moyangnya.
dia lebih memilih menyalahkan sepenuhnya pada Duke Huai. Semua kekuatannya terkonsentrasi pada pedang pendek di tangannya, dan itu langsung menerjang ke arah organ vital Duke Huai. Helian Kuang kesal karena dia tidak bisa langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar di udara di atas mereka, dan sebagian besar atap aula iblis kekaisaran telah runtuh. Kebakaran besar yang berwarna hitam pekat, yang menutupi langit dan bumi, membawa gelombang energi yang sangat mengerikan saat meledak ke bawah. Bahkan sebelum apinya tiba, gelombang energi yang sangat mengamuk itu telah menyebabkan semua orang yang bergegas menuju Duke Huai jatuh ke tanah, dan lantai aula besar dengan cepat tenggelam di depan mata semua orang. Itu Duke Ming, hati-hati. Yunce berteriak dengan suara rendah saat dia meraih Heaven's Smithing Sword dan bergegas ke depan Yun Qinghong dan Mu Yurou. Permaisuri iblis kecil mengayunkan lengan panjangnya. Api Golden Crow melonjak ke arah langit, dan dalam sekejap mata, api iblis yang memenuhi langit hancur berantakan karena dampaknya. Setelah api iblis jatuh menghilang, sesosok tubuh yang mengenakan jubah perak terlihat mengambang di langit jauh di atas. Adipati Ming. Orang-orang yang pernah melihat Duke Ming sebelumnya berteriak kaget. Meskipun Duke Ming telah menghilang selama lebih dari 100 tahun, penampilannya tetap sama seperti sebelumnya. Hanya penampilan tersenyum yang biasa dia tunjukkan, kehangatan dan kesopanan serta kurangnya kesan pangeran, semuanya menghilang begitu saja. Saat ini, hanya senyuman jahat yang terlihat di wajahnya. Permaisuri iblis kecil melayang di udara dan berhadapan langsung dengan Duke Ming, matanya mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin. Duke Ming, permaisuri ini mulai berpikir bahwa Anda tidak akan punya nyali untuk muncul. Duke Ming mengamati keadaan mengerikan istana Duke Huai di bawah dan menghela nafas pendek. Yang menang menguasai dunia sementara yang kalah menjadi bandit. Ketika Duke ini awalnya memikirkan hari kemenanganku, aku juga secara alami memikirkan konsekuensi dari kegagalan. Hanya saja Duke ini tidak kalah dari siapapun, tetapi telah kalah dari roh ilahi gagak emas, kekuatan manusia, pada akhirnya, tidak bisa menandingi kekuatan para dewa. Jika tidak, alam iblis ilusi ini akan menjadi milik klan Adipati ini. Duke Ming, jadi itu benar-benar kamu. Mu Feiyan menunjuk ke arah Duke Ming, dan dia sangat marah karena seluruh tubuhnya gemetar. Kaisar iblis sebelumnya menaruh kepercayaan besar padamu, dan bertahun-tahun yang lalu, ketika kau ingin meninggalkan kota kekaisaran iblis, Kaisar iblis sebelumnya dan aku telah melakukan yang terbaik untuk menghalangimu. Pada masa itu, Raja Iblis memberitahuku untuk mewaspadaimu, tapi dari awal sampai akhir, aku tidak menyetujui apa yang dia katakan, namun, siapa sangka kamu benar-benar penjahat yang tidak tahu berterima kasih, tercela, dan beracun. Hehe, Duke Ming memberikan gonggongan apatis, umur manusia, jika pendek, akan bertahan puluhan tahun, jika panjang, maka akan bertahan ribuan tahun. Namun pada akhirnya semuanya menjadi debu dan tersebar ke langit dan bumi, semuanya bersifat sementara. Dalam hidup yang singkat ini, jika seseorang ambisius, mengapa harus rela berada di bawah orang lain dan menjadi pelayan orang lain? Jika klan Kaisar Iblis dapat menjadikan diri mereka sebagai kaisar di seluruh dunia, lalu mengapa klan Adipati ini tidak dapat melakukannya juga? Duke ini hanya melakukan apa yang banyak orang ingin lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Saya telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah berani diimpikan oleh orang-orang kampungan ini. Jadi kesalahan apa yang dilakukan Duke ini? Meski aku menderita kekalahan hari ini, Adipati ini hanya merasa tidak puas. Saya sama sekali tidak menyesal. Kata-kata Duke Ming benar-benar salah. Yunce tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab dengan lesu. Oh, Duke Ming mencondongkan matanya untuk melihat Yunce. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang dikatakan Duke ini salah? Itu bukanlah sesuatu yang Anda katakan secara eksplisit.
Seluruh premis Anda salah. Yunce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis tapi menghina. Apa itu manusia? Manusia mampu untuk tidak terkalahkan, mampu untuk tidak memiliki prestasi gemilang, dan mampu menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Yang membuat seseorang menjadi manusia bukanlah bentuk atau kehendak bebasnya. Karakteristik yang paling penting dan mendasar dari apa yang mendefinisikan kemanusiaan adalah sifat kemanusiaan kita, rasa kehormatan yang hakiki, dan perasaan bawaan kita tentang apa yang benar dan salah. Duke Ming, karakteristik ini, apakah Anda memilikinya? Oh, sepertinya Anda hampir tidak memilikinya sama sekali. Jika demikian, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda laki-laki? Pada akhirnya, Anda hanyalah binatang buas yang jahat. Karena premismu bahwa kamu adalah manusia sepenuhnya salah, maka apapun yang kamu katakan setelah itu hanyalah tumpukan sampah. Selanjutnya, kamu membandingkan dirimu dengan klan Kaisar Iblis, itu hanyalah lelucon terbesar yang pernah kudengar. Mengapa klan Kaisar Iblis bisa berkuasa selama 10.000 tahun? Itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka mewarisi garis keturunan Gagak Emas. Pada tahun-tahun itu, Kaisar Iblis pertama yang menenangkan kekacauan di alam iblis ilusi, mengakhiri perselisihan antara manusia dan iblis, dan menyatukan seluruh alam iblis ilusi, membawa kedamaian, kemakmuran, dan kurangnya perselisihan selama 10.000 tahun ke seluruh wilayah. Jadi klan Kaisar Iblis memang memiliki kualifikasi untuk memerintah semua yang ada di bawah langit dan menerima penghormatan dari seluruh warga kerajaan. Tapi Anda, Duke Ming, kualifikasi apa yang Anda miliki? Sebagai anggota keluarga kerajaan Iblis Ilusi, kamu telah menerima bantuan dari klan Kaisar Iblis. Sejak lahir, Anda memiliki status bangsawan, dan Anda menikmati yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh alam iblis ilusi. Namun bukan saja Anda tidak merasa bersyukur dan setia, Anda sebenarnya memendam niat jahat seperti itu di dalam hati Anda. Anda bahkan mengundang serigala ke jantung dunia dan menyebabkan alam iblis ilusi menderita krisis besar. Anda menyebabkan kota Demon Imperial jatuh ke dalam kekacauan, dan bahkan dengan keji dan keji membunuh Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil sebelumnya. Permaisuri Iblis kecil juga hampir dihukum mati olehmu di lembah api petir Gagak Emas. Bukan saja kamu tidak memberikan satupun layanan pada alam iblis ilusi, kamu malah menciptakan krisis demi krisis. Meskipun klan Kaisar Iblis memiliki manfaat besar dalam menyatukan kerajaan, Anda, Duke Ming, hanya memiliki tindakan keji dan jahat yang tersisa atas nama Anda. Jadi atas dasar apa kamu bisa membandingkan dirimu dengan klan Kaisar Iblis? Bagaimana kamu bisa memiliki rasa tidak tahu malu untuk mencoba membuat perbandingan itu? Klan Kaisar Iblis dapat memerintah lebih dari 10.000 tahun dan seluruh kolong langit berada dalam kedamaian. Tapi kamu, bahkan jika rencana jahatmu berhasil, pada hari di mana semua kebenaran terungkap, kamu juga akan dihancurkan di bawah kebencian semua orang di dunia ini, dan kamu pasti tidak akan bertahan lama. Lagi pula, ayahmu, kakekmu, semua leluhur klanmu, menurutmu apa pandangan mereka terhadap apa yang disebut ambisi? Apakah menurut Anda mereka akan merasa bersyukur dan bangga? Tidak, yang akan mereka rasakan hanyalah rasa sakit, kesedihan, rasa jijik, dan kemarahan. Ya, kemarahan, bahwa mereka tidak bisa turun dari surga untuk secara pribadi mencekik Anda sampai mati. Karena kamu telah mengubah semua kemuliaan mereka menjadi rasa malu, menyebabkan klanmu selamanya menjadi noda hitam dalam sejarah. Duke Ming, yang masih menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya meskipun dia kalah telak, pada saat ini, mau tidak mau mengeluarkan teriakan serak yang dipenuhi amarah dan kebencian. Wajahnya berubah, dan emosi yang kuat mulai muncul di mata yang sebelumnya tenang itu. Di dunia ini, bilah paling tajam adalah kata-kata yang menusuk hati. Setiap kalimat yang diucapkan Yunce,
setiap kata yang dia ucapkan, bagaikan jarum paling tajam yang menusuk ke titik paling rentannya. Hal ini menyebabkan sikap awalnya yang pantang menyerah dan tegas, yang memungkinkan dia untuk mengabaikan segalanya, menjadi benar-benar berlubang. Dia akhirnya secara pribadi merasakan ketajaman kata-kata Yun Ce, dan dia akhirnya mengerti mengapa putranya sendiri, Duke Huai, tidak hanya akan marah karena gangguan orang ini tetapi bahkan bayangan orang ini akan melekat di hatinya. Oh, apakah rasa malumu membuatmu marah? Aura yang dilepaskan Duke Ming dalam kemarahannya sangat mengejutkan, tapi bagaimana Yun Ce bisa takut karena itu? Dia tersenyum gembira dan melanjutkan. Yang menang sebagai raja dan yang kalah sebagai bandit. Tidak. Itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan pada orang-orang yang ambisius dan kejam, itu sama sekali tidak cocok untuk Anda. Karena saat ini Anda berada pada kondisi terbaik seseorang yang akan menanggung cemoohan dan pelecehan universal. Seekor anjing liar, tubuh Duke Ming mulai bergetar. Duke ini akan membunuhmu. Duke Ming meraung keras. Seluruh tubuhnya terbakar, dan iblis api raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter jatuh dari langit saat ia membuka mulutnya yang besar dan ganas dan menyerbu ke arah Yun Ce. Tekanan dari alam mendalam sovereign tingkat ke-10 benar-benar mencekik Mu Feiyan, bahkan dengan kekuatannya. Namun, iblis api raksasa baru terbang kurang dari 30 meter ketika seberkas api emas merah menyala di langit, dan begitu menyentuh iblis api raksasa, seolah-olah api yang ganas menyentuh kayu busuk, dan iblis api raksasa langsung terbakar. Dalam sekejap mata, iblis api raksasa yang berwarna hitam pekat itu berubah menjadi warna emas merah. Sosoknya berputar, dan ia meraung kesakitan. Tak lama kemudian, ia terbakar menjadi abu, dan menjadi percikan api yang pecah berkeping-keping di langit. Meskipun semua orang telah berulang kali mengalami kekuatan yang sangat menakutkan dari permaisuri iblis kecil, pemandangan seperti ini masih menggetarkan hati dan jiwa semua orang karena ketakutan. Pupil mata Duke Ming menyusut, dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia memandang permaisuri iblis kecil, dan berkata dengan suara yang rumit, "Mungkinkah energimu yang dalam telah mencapai alam mendalam ilahi?" Kata mencapai alam mendalam ilahi begitu mengejutkan sehingga semua orang tercengang, tidak dapat melepaskan diri darinya untuk waktu yang lama. Alam mendalam ilahi, alam ketuhanan yang legendaris. Orang-orang yang melangkah ke dunia ini tidak lagi normal, sebaliknya, mereka akan menjadi dewa di antara manusia. Namun, alasan mengapa itu menjadi legenda adalah karena belum pernah muncul sebelumnya. Hal itu bahkan secara umum dianggap mustahil untuk dicapai oleh makhluk fana, dan hal itu hanya ada dalam catatan dan imajinasi manusia. Kekuatan yang sangat konyol dari permaisuri iblis kecil, anugerah dari jiwa ilahi gagak emas. Mungkinkah permaisuri iblis kecil, yang telah membangkitkan garis keturunannya dan menerima kekuatan suci jiwa ilahi gagak emas yang tak tertandingi, benar-benar telah melangkah ke alam legendaris yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Hati semua orang bergetar hebat, dan rasa hormat serta ketakutan di mata mereka yang menatap permaisuri iblis kecil meningkat beberapa kali lipat, tentu saja, yang sebagian besar adalah ketakutan. Perlawanan yang tersisa di hati mereka semua terguncang oleh dua kata, divine mendalam, dan tidak ada lagi. Tidak. Itu tidak mungkin. Duke Ming menggelengkan kepalanya perlahan, dan api hitam pekat di tubuhnya berayun liar. Dalam rentang beberapa tarikan napas, api telah membumbung hingga ketinggian lebih dari 300 meter. Bagaimana mungkin, seseorang lebih kuat dari Duke di dunia ini? Benar-benar mustahil. Mata Duke Ming melebar saat dia meraung, dan api iblis setinggi 300 meter yang menyala di tubuhnya membuat lolongan jahat dan menyerang dengan tiba-tiba ke arah permaisuri iblis kecil. Dalam sekejap, ruang itu runtuh dan langit biru berubah warna. Ini adalah kekuatan seorang praktisi di tingkat ke-10 alam sovereign mendalam,
yang dulunya adalah yang terkuat di alam iblis ilusi, memberikan segalanya. Jika api iblis jatuh ini jatuh, itu akan cukup untuk membakar separuh kota kekaisaran iblis menjadi abu. Tekanan apokaliptik menyebabkan kerumunan di bawah berteriak ketakutan. Permaisuri iblis kecil memusatkan pandangannya saat api gagak emas menyala diam-diam di tubuhnya. Dia mengangkat lengannya, dan lengannya yang lembut dan bersalju bersinar di balik lengan bajunya yang lebar dan berwarna abu-abu. Tapi itu adalah gelombang cahaya yang sederhana dari lengan gadis muda yang sempurna dan sempurna, yang langsung memasang sangkar api yang sangat besar, dan menyelubungi Duke Ming dan api iblis sepanjang 300 meter di dalamnya. Ketika api iblis jatuh menyentuh sangkar api, tidak peduli seberapa kerasnya itu, api itu tidak mampu bergerak maju setengah inci pun. Sangkar api mulai menyusut dengan cepat. Setiap inci yang menyusut, api iblis jatuh kemudian mundur 1 inci. Secara bertahap, sangkar api menyusut hingga kurang dari 300 meter, tetapi kecepatannya masih menyusut, dan api iblis jatuh yang tidak bisa melarikan diri dikompresi, ditelan, dan menghilang sedikit demi sedikit, seperti binatang buas yang putus asa yang terperangkap di dalam sangkar. Tidak peduli bagaimana ia meronta atau menangis, ia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa menunggu untuk binasa sepenuhnya dalam ratapan. Sangkar api menyusut hingga hanya 10 meter, dan baru kemudian berhenti menyusut. Api iblis jatuh yang awalnya setinggi 300 meter telah terbakar hingga hanya tersisa api yang berserakan, dan tidak ada satu pun jejak yang bisa keluar dari sangkar. Duke Ming terjebak di tengah sangkar dan tidak bisa bergerak sama sekali, karena selama proses ini, dia mencoba melarikan diri lebih dari 10 kali, tapi setiap kali dia menyentuh api gagak emas di sangkar api, dia terbakar dan kewalahan karena rasa sakitnya. Perbedaan antara kekuatannya dan permaisuri iblis kecil terlihat jelas dari ini. Hanya berdasarkan pada tingkat energi yang dalam, perbedaan antara tingkat ke-10 dari alam mendalam yang berdaulat dan setengah langkah ke alam mendalam ilahi kurang dari setengah alam kecil, namun perbedaan di antara keduanya adalah setengah bidang. Entah itu garis keturunan gagak emas permaisuri iblis kecil atau api gagak emas, semuanya benar-benar menekan Duke Ming. Duke Ming yang tidak dapat dilawan oleh permaisuri setan kecil 4 bulan lalu sekarang bahkan tidak layak untuk menjadi lawannya. Duke Ming, permaisuri iblis kecil mengulurkan telapak tangannya, tapi telapak tangannya tidak menghadap ke arah Duke Ming, sebaliknya, mereka menghadap ke bawah, dan di atas lengannya, api gagak emas yang naik semakin membara. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan kebencian. Kamu membunuh ayahku, membunuh saudara laki-lakiku, melukai seluruh klanku, dan membuat alam iblis ilusiku menjadi kacau. Kejahatanmu harus dibayar dengan darah seluruh klanmu. Permaisuri ini menyerahkan segalanya dan merangkak kembali dari jurang kematian, untuk membuat seluruh klanmu jatuh ke neraka yang tak terbatas. Suara permaisuri iblis kecil tampaknya berasal dari luar langit dan jelas menyebar ke seluruh penjuru kota kekaisaran setan. Setelah kata terakhir diucapkan, dia melambaikan tangannya yang terbakar oleh api gagak emas. Api merah yang melonjak menjadi siluet api gagak emas yang sangat besar dan terbang menuju sisi barat kota kekaisaran iblis. Dalam beberapa tarikan napas, siluet api gagak emas yang besar telah terbang sejauh lebih dari 10 mil, untuk sementara berputar di udara di atas, dan tiba-tiba jatuh. Ledakan keras mengguncang seluruh kota kekaisaran iblis, dan pilar api berwarna emas merah melonjak dan menyebar ke langit. Bahkan dari jarak lebih dari 100 mil, mereka dapat melihat nyala api membumbung ke langit. Di bawah api gagak emas yang kejam, dan itu adalah api gagak emas permaisuri iblis kecil, tidak ada keraguan bahwa semuanya akan terbakar menjadi abu. Itu istana Duke Huai. Suara teriakan datang dari mana-mana, bahkan terdengar suara orang yang menarik napas dingin.
Permaisuri setan kecil benar-benar mengirimkan api gagak emasnya ke istana Duke Huai yang jaraknya lebih dari 10 mil. Bahkan dengan jarak sejauh itu, nyala api dan asap memenuhi udara, dan kekuatan nyala api yang masih mengagetkan dan menakuti hati orang-orang, bahkan dari jarak lebih dari 10 mil, semuanya menunjukkan bahwa istana Adipati Huai yang agung telah dihancurkan seluruhnya. Keseluruhan istana Duke Huai, termasuk orang-orang yang masih hidup di dalamnya, semuanya terkubur di dalam, dan tidak satu pun dari mereka yang mampu bertahan. Yunce membuka mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut, setengah langkah menuju alam mendalam ilahi, sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Kamu pikir, Jasmine berkata dengan nada meremehkan, meskipun dalam hal level, hanya ada satu alam yang lebih tinggi dari alam mendalam berdaulat, pada kenyataannya itu adalah daerah aliran sungai yang sangat besar. Di dunia ini, ada banyak praktisi mendalam yang telah menerobos ke alam mendalam kaisar dan alam mendalam tiran, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah menerobos ke alam mendalam berdaulat, dan mereka bahkan tidak dapat melangkah setengah jalan ke alam mendalam ilahi. Karena itu, alam sovereign mendalam disebut keterbatasan makhluk fana. Hanya dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menerobos alam sovereign mendalam, Anda dapat membayangkan betapa besar perbedaan antara alam mendalam ilahi dan alam mendalam sovereign. Atau, aku bisa memberitahumu dengan cara yang lebih lugas. Jasmine berkata dengan lembut, jika alam mendalam dasar dan alam mendalam berdaulat dikategorikan sebagai alam besar, maka alam mendalam ilahi akan menjadi alam besar lainnya. Dan permaisuri iblis kecil sudah setengah jalan memasuki dunia besar ini. Meskipun di permukaan, sepertinya dia dan Duke Ming hanya memiliki sedikit perbedaan di antara mereka, hukum yang bisa dia sentuh sekarang, bahkan pemahamannya tentang dunia ini, sudah berbeda dari Duke Ming dan semua makhluk hidup lainnya pada dasarnya. Menggunakan sisa hidup mereka sebagai ganti 3 tahun kekuatan ilahi, ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi makhluk hidup di dunia ini. Nyala api yang tak henti-hentinya menyala dan asap tebal yang mengamuk bergejolak di mata Duke Ming. Untuk memotong klan Kaisar Iblis, dia sengaja merencanakannya selama ratusan tahun, namun permaisuri iblis kecil hanya menggunakan obor api dan menghancurkan fondasi klannya yang berusia ribuan tahun. Namun mimpi buruk istana Duke Huai baru saja dimulai. Permaisuri setan kecil melambaikan tangannya, dan tubuh Duke Huai tersedot ke udara dalam percikan api. Dia masih di bawah pengaruh pencarian jiwa penanganan mendalam. Matanya kusam dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia bukan satu-satunya yang tersedot ke udara, ada juga putranya, Adipati Huiye dan Adipati Huiran. Duke Ming, kamu menyebabkan kematian ayah dan saudara laki-lakiku, jadi permaisuri ini akan membantai orang-orang di klanmu, memusnahkan semua keturunanmu, membakar mereka, dan membunuh mereka dengan cara yang paling menyakitkan di dunia. Inilah yang pantas diterima oleh klanmu. Kamu, wajah Duke Ming pucat, dan tubuhnya juga sedikit gemetar. Sangkar api yang menyelimutinya adalah sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik dunia ini. Dia tidak dapat melarikan diri menggunakan metode apapun dan hanya bisa menyaksikan putra dan cucunya sendiri terlempar tinggi ke udara. Permaisuri iblis kecil, lepaskan aku tidak tahu apa-apa, aku benar-benar tidak tahu apa-apa, Huiye memohon dengan putus asa, tapi permintaannya tidak akan pernah memicu belas kasihan permaisuri iblis kecil. Dia menyalakan api dari udara tipis dan menutupi mereka bertiga. Suara permohonannya langsung berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Dibakar oleh api gagak emas permaisuri iblis kecil, mereka ditakdirkan untuk dibakar menjadi abu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana Little Demon Empress membiarkan mereka mati semudah itu? Gagak emas di tubuh mereka mengikuti anggota tubuh mereka dan membakar perlahan, menelan tubuh dan darah mereka sedikit demi sedikit,
menyiksa mereka dengan api yang sepertinya berasal dari neraka itu sendiri. Wow, permaisuri iblis kecil, lepaskan aku, kakek, selamatkan aku, ah. Ketiga mayat itu terbakar di udara hingga daging dan darah mereka hancur berkeping-keping, dan seluruh anggota tubuh mereka hilang, namun suara jeritan mereka masih tetap mengerikan. Mereka sangat kesakitan dan tidak bisa hidup atau mati. Semua orang di bawah menggigil dengan wajah pucat saat gigi mereka bergemeletuk. Hanya melihat pemandangan seperti ini, mendengarkan suara seperti ini, mereka begitu ketakutan hingga hampir tidak bisa berdiri tegak. Diam, jangan memohon belas kasihan padanya. Duke Ming meraung dengan kasar. Melihat putra dan cucu satu-satunya berakhir seperti ini, matanya merah dan wajahnya pucat seperti hantu ganas. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk ke permaisuri iblis kecil sambil gemetar. Permaisuri iblis kecil, ini belum berakhir, jangan berpikir bahwa Duke ini telah kehilangan sepenuhnya, kekuatan yang kamu miliki, tidak biasa, singkatnya 4 bulan, dan energimu yang dalam meningkat begitu pesat, tidak mungkin hal itu tidak menimbulkan efek samping, mungkin, kerugianmu adalah kematian, mati di hadapan adipati ini. Permaisuri iblis kecil mengunci alisnya, dan berkata dengan dingin, kamu akan mati dan masih berani berbicara tentang omong kosong seperti itu. Permaisuri ini sekarang akan membuatmu mati parah. Kamu sendiri, tidak cukup untuk membunuh adipati ini. Duke Ming menggertakkan giginya seolah-olah dia sudah gila. Aliran darah gelap turun dengan cepat dari sudut mulutnya. Permaisuri iblis kecil, tunggu saja. Duke ini suatu hari nanti, membalas dendam, balas dendam yang akan membalasnya 10.000 kali lipat. Duke Ming memuntahkan selembar kabut darah besar, dan warna kabut darah itu adalah pemandangan hitam pekat yang mengerikan. Di bawah selubung kabut darah hitam pekat, tubuh Duke Ming perlahan-lahan mengalami desalinasi, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Pelarian keluar, Jasmine berteriak keras, dan diikuti dengan cibiran lembut, bahkan jika dia melarikan diri, dia kehilangan sejumlah besar vitalitas dan darahnya. Tapi untuk alam iblis ilusi, itu pasti akan menjadi masalah besar. Sangkar api telah disingkirkan. Permaisuri iblis kecil menjadi sekejap dan muncul di tempat Duke Ming berada sebelumnya. Dia melihat kabut darah hitam pekat yang menghilang. Matanya dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya, dan dadanya naik turun. Ini adalah pelepasan darah yang menggunakan darah dan vitalitas sebagai biaya untuk mengaktifkannya. Bahkan dengan kekuatan permaisuri iblis kecil sekarang, dia tidak bisa melacak arah pelariannya. Di belakangnya, teriakan Huiye dan Huiran telah berhenti. Ketiga jenazah ayah dan anak tersebut telah terbakar seluruhnya menjadi abu dan melayang di udara. Adipati Huai, yang dulunya terlihat bergengsi ketika mengenakan pakaian kaisar hari ini dan terpilih sebagai kaisar baru, bersama dengan kedua putranya yang sangat bangga, telah menemui akhir yang menyedihkan pada hari yang seharusnya menjadi hari terindah bagi mereka, hari yang membanggakan. Permaisuri iblis kecil perlahan berbalik, dan pandangannya menyapu ke bawah. Di aula kaisar iblis yang hancur, para pendosa yang menyerah kepada istana Adipati Huai masih berlutut di tanah, dan tidak ada yang berani berdiri sama sekali. Di bawah tatapan permaisuri iblis, tubuh mereka gemetar, dan setiap pori-pori dari ujung kepala sampai ujung kaki menggigil. Permaisuri ini akan memberimu kesempatan untuk mengkompensasi kejahatanmu. Suaranya seperti penghakiman penuai, terdengar dingin di telinga mereka, aku akan memberimu 10 hari. Dalam 10 hari ini, permaisuri ini ingin kalian semua memusnahkan seluruh klan istana Duke Huai. Ayah, ibu, istri, musnahkan seluruh keluarga mereka. Bahkan perempuan dan anak-anak pun tidak bisa dikesampingkan. Dan bawa mayat mereka dan tumpuk di depan gerbang kota kekaisaran iblis dan bakar semuanya, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Setelah 10 hari,
Jika masih ada orang yang tersisa dari klan Duke Huai, permaisuri ini akan mengutuk dan membunuh 100 dari kalian. Jika ada 10 orang yang tersisa, maka permaisuri ini akan membunuh 1000 dari kalian. Perintah kejam dari permaisuri iblis kecil memicu teror paling mengerikan dalam sejarah kota kekaisaran iblis. Baptisan darah dengan kebencian tak berujung dari permaisuri iblis kecil, dengan istana Duke Huai sebagai pusatnya, telah jatuh ke kota kekaisaran suci alam iblis ilusi.